Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, selamat malam. Berjumpa kembali kita di acara Walk the Talk, suatu program bincang-bincang mengenai isu yang terkini yang kita akan melihatnya dari sudut pandang firman Tuhan. Malam ini saya menghimbau kita semua untuk boleh open kamera selama sesi berlangsung jika memungkinkan, dan juga saya juga menghimbau untuk kita boleh join aktif untuk boleh ketika sesi tanya jawab dibuka boleh langsung mengajukan pertanyaan kepada di chat, di kolom chat, atau mau langsung raise hand. Jadi pertanyaan itu akan jadi berkat buat kita semua karena akan mempertajam pembahasan yang akan dibahas malam ini. Bapak Ibu, malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu warisan untuk anak cucu dengan narasumber Ibu Syarot Priyatna. Shalom Ibu, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Iya. Silakan Bu Charlotte dengan pemaparan materinya. Iya, Silakan. seperti tadi yang sudah disebutkan, jadi topik hari ini adalah warisan terbaik untuk anak cucu. Apa nih yang paling baik? Mungkin kalau kita katakan, kalau dulu, wah warisan yang terbaik adalah sekolah, pengetahuan untuk masa depannya anak. Ya, sebetulnya apa yang Allah perkatakan di dalam firman-Nya, apa yang kita harus wariskan, ya. Nah, jadi saya ingat ada satu kalimat ini dari Billy Graham. The greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money or other material things accumulated in one's life, but rather a legacy of character and faith. Jadi warisan yang terbesar yang seseorang bisa berikan kepada anaknya, kepada cucunya, itu bukan uang, bukan hal-hal yang bersifat materi yang dikumpulkan di dalam hidup seseorang sepanjang umurnya, tetapi warisan karakter dan warisan iman. Saudara, kenapa bukan uang, bukan hal-hal yang bersifat materi, misalnya rumah, ruko, tanah, ya, wah, apalagi deposito, karena itu semua bisa habis. Itu fana. Saudara, anak-anak yang kita berikan, dia terbiasa belajar memakai dan menghabiskan. Dia tidak mencari. Yang mencari itu orang tuanya. Yang mati-matian kerja, kemudian ketika dia punya uang, dia sekolahkan anak tinggi-tinggi, lalu si anak memang terbiasa untuk disuplai, untuk disediakan, dan si anak akan menghabiskan, akan memakai itu dengan caranya. Ya kan, katanya warisan. Katanya ini sudah haknya saya. Kita ingat ya, seperti yang ada di Lukas 15, yang ketika anak bungsu ini meminta haknya, warisannya, itu ayahnya belum meninggal. Yang abadi itu adalah warisan karakter dan warisan iman. Saudara, di Singapura, saudara, ada sebuah kisah. Ya, kemungkinan kisah ini benar begitu ya, karena melibatkan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, ya, waktu dia masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Ada seorang ayah, saudara, dia ditinggal oleh istrinya, artinya istrinya sudah meninggal, kemudian dia membesarkan anaknya, dan ketika anaknya menikah, nah dia welcome untuk anak dan mantunya tinggal di rumahnya yang besar. Nah, ketika si ayah merasa sudah pensiun, sudah tua, toh nanti semua warisan itu diberikan kepada anaknya, maka semua tanah, semua harta, ya rumah, perusahaan, dialihnamakan ke anaknya. Suatu hari ada konflik antara mantu, yang artinya istri daripada si anak, dengan ayahnya ini. Nah, bingung dah, harus pilih istri atau pilih orang tua. Dan akhirnya
Mereka mengusir orang tua itu. Dan si orang tua ini akhirnya menjadi peminta-minta, pengemis, begitu, walaupun kita nggak tahu ya Singapura ada pengemis gitu ya. Mungkin di dalam kondisi dia nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, dan sebagainya. Ada temannya yang lewat. Apa nih yang terjadi denganmu? Wah, dia ceritakan ya kisahnya dia. Nah, rupanya sampai ke telinga Lee Kuan Yew. Langsung Lee Kuan Yew mengeluarkan sebuah dekret. Artinya kalau orang tua itu masih hidup, tidak boleh dibalik namakan. Ya. Jadi kita melihat ternyata warisan uang, warisan hal-hal yang bersifat materi justru bisa membuat anak itu serakah kalau bukan karakter dan iman. Saudara, waktu kita pulang ke surga, apakah ada yang kita bawa? Baik itu intan, berlian, deposito, enggak ada yang kita bawa. Medali, ya, sertifikat, tidak ada yang kita bawa. Namun kita membawa karakter kita yang seperti Kristus dan iman kita kepada Kristus. Dua hal itu yang abadi. Karena memang tujuan kita di dunia ini dibentuk karakter kita untuk serupa dengannya dan kita menjadi pengikutnya. Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saudara bisa melihat nggak? Ini ada dua pihak, yang satu orang tua, yang satu anak cucu, ya, yang satu anak-anak, yang satu nenek moyang. Jadi ada generasi nih, saudara ya. Jadi mestinya yang jadi mahkota dari orang-orang tua ketika dia bercerita tentang anak cucu yang menjadi kebanggaan, kan mahkota ya. Jadi kebanggaan orang tua tuh waktu dia cerita anaknya bagaimana, cucunya bagaimana. Namun sebaliknya, anaknya dan cucunya itu hormat dan terhormat. Dihormati karena punya nenek moyang seperti nenek moyang mereka. Artinya kakeknya, neneknya itu patut dibanggakan. Jadi saya ini sudah jadi oma ya. Saya bangga ketika cerita tentang cucu saya. Tapi masalahnya cucu saya bangga enggak ketika cerita tentang omanya? Jangan-jangan dia geleng-geleng kepala. Jangan-jangan dia bilang, ya ampun omaku. Bawelnya setengah mati. Jadi saudara, kita melihat bagaimana relasi antara orang tua dan anak itu penting sekali. Di sini dikatakan, ya Allah janganlah meninggalkan aku, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ini Mazmur 71 ayat 18 ya. Ya Allah janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang yang sudah tua, yang sudah putih rambutnya? Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan aku. Artinya, Tuhan tetap pakailah hidupku. Jangan sampai aku ini melewatkan masa tua hanya menunggu mati. Kapan ya matinya ya? Tetapi biarkan ketika masa tuaku tiba, putih rambutku, mungkin ingatanku sudah tidak seterang seperti yang waktu aku masih muda. Mungkin kekuatanku tidak kuat waktu aku masih muda. Oleh karena itu Tuhan jangan tinggalkan aku, supaya apa? Supaya dari mulutku aku memberitakan kuasamu, keperkasaanmu, memberitakan betapa besarnya engkau, betapa dahsyatnya engkau, betapa baiknya engkau kepada orang-orang yang akan datang, kepada generasi yang akan datang, kepada angkatan di bawahnya. Jadi saudara, saya terus terang
saya terbeban sekali dengan ibu-ibu yang mungkin sudah sekitar 50-an ke atas. Di mana secara anaknya sudah dewasa. Jadi anaknya sudah kuliah mungkin, bahkan sudah menikah atau berkeluarga, atau sudah bekerja. Ibu-ibu ini sudah secara waktu tentu punya, secara pengalaman punya, mungkin secara financial juga sudah mapan. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu umur segini? Saudara, kita masih punya half time. Nggak tahu setengah sisa kita ya, half time, separuh hidup kita. Orang bilang parubaya begitu ya. Parubaya biasanya di atas 40-an atau 50-an, saudara. Apa yang kita lakukan? Apakah kita arisan dari hari ke hari, line dance, ngumpul-ngumpul, makan-makan, lalu kemudian kita foto sana, foto sini, pakai dress code. Saudara, nggak salah kumpul-kumpul, nggak salah, bukan itu cuma sarana. Tapi isinya apa? Kalau hanya membicarakan keburukan suami atau membicarakan, wah, habis jalan-jalan dari sini, punya ini, punya itu, dan sebagainya. Hati-hati, saudara. Tidak membangun. Saya rindu sekali seperti apa yang dikatakan di dalam Titus pasal 2. Ya, Titus pasal 2, dia mengatakan, ya, wahai perempuan tua. Ya. Jadi saudara, perempuan tua di sini tentu ketika generasi, ya, generasi yang senior. Ini kita kadang-kadang nggak mau dibilang tua, saudara ya. Saya juga bingung. Ada teman saya, saudara, dia bilang jangan bilang tua. Ya, tua itu cuma angka gitu. Oh iya ya, tua cuma angka. Tetapi ya mesti diakui bahwa memang kita sudah ada usia itu, begitu kan? Ya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara, saya rindu sekali memperlengkapi ibu-ibu, perempuan-perempuan tua, bagaimana mereka mendidik perempuan-perempuan muda. Mereka mengajarkan hal-hal yang baik. Saya sharing ini lalu ada seorang wanita muda, 40-an, dia bilang, Bu, kapan programnya dimulai? Saya mau mama saya ikut. Mama saya umur 50 sekian, tapi mungkin sekitar 60-an begitu. Mama saya setiap hari hanya nonton drama Korea. Nggak ada yang dilakukan selain nonton. Sudah memang menyedihkan ya, bagaimana dengan sisa hidup kita? Apa yang kita tinggalin? Nah, jadi saudara, Titus 2, demikian juga perempuan tua hendaklah hidup sebagai orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya. Supaya firman Allah jangan dihujat. Dia memberikan teladan. Saudara, mari kita mengajarkan generasi yang di bawah kita. Mungkin perempuan muda itu anak kita, mantu kita, atau siapapun. Jadi saudara, di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Teach children in a way that fits, yang cocok dengan kebutuhan mereka, fits their need, on the way they should go, yang jalan yang seharusnya mereka tempuh. And even when they are old, they will not leave the right path.
Kalau mereka sudah tua, mereka nggak akan tinggalin jalan yang benar itu. Jadi saudara, yang kita ajar anaknya, bukan kita siapin path-nya. Path-nya itu kebenaran. Ya, bagi kita nggak ada yang lebih bersukacita, saudara, ketika kita mendengar anak-anak kita hidup dalam kebenaran. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak ada yang membuat kita lebih bersukacita ketika kita mendengar bahwa anak-anak kita hidup di dalam Kristus. Saudara, kita melihat sekarang rasanya miris sekali ya, orang-orang Kristen yang terjebak di dalam berbagai hal. Mulai dari semester lalu kasusnya Freddy Sambo, dan baru-baru ini Mario Dendi dengan David. Kita bisa melihat bagaimana, saudara, kejatuhan demi kejatuhan. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Hati-hati, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia jalan berkeliling, siap menelan kita. Oleh karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memeliharamu. Jadi saudara, apa yang diwariskan kita melihat seorang nenek Lois dan ibu Eunike kepada Timotius? Kalau kita melihat ini, ibu Lois, ibu Eunike, dan Timotius, ini 3 generasi. Nenek Lois seorang penganut Yahudi yang tinggal di Listra, yang sebagian besar penduduk kota ini menyembah dewa-dewa Yunani. Tapi Lois tetap beriman kepada Allah. Eunike adalah anak perempuan Lois. Meskipun dia menikah dengan pria Yunani, jadi Timotius itu separuh Yahudi, separuh Yunani, Eunike tetap teguh pada imannya. Arti nama Eunike kemenangan. Dia menang atas godaan menyembah ilah lain. Timotius, anak dari Eunike. Nama Timotius artinya orang yang takut akan Tuhan. Eunike mendidik anaknya supaya Timotius menjadi anak yang takut akan Tuhan. Saudara, ini yang membuat Paulus sangat berkesan. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin juga di dalam dirimu. Jadi dia melihat ada 3 generasi imannya sama, iman yang tulus ikhlas. Sangat berkesan sekali, sampai Paulus bilang, aku teringat imanmu, dan iman itu iman yang kutemukan di dalam diri nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu, iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang sudah terbukti. Saudara, kenapa iman harus dengan ketulusan dan di dalam kebenaran? Karena iman tidak bisa bertumbuh di dalam kemunafikan. Saudara mau munafik di depan anak? Saudara melihat, anak melihat bagaimana saudara hidup di luar berbeda dengan di dalam. Saya terus terang waktu ketemu acara Walk the Talk ini, saudara, iya ya, melakukan apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan. Karena seringkali kita mengatakan, tapi kita tidak melakukan. Dan betapa mudah ketika kita mengatakan, kamu harus begini, kamu harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Jadi apa yang orang tua harus lakukan di dalam mewariskan hidupnya? Yang pertama jelas, wariskan iman yang tulus ikhlas. Tentu kalau saudara tidak punya iman yang tulus ikhlas, ya saudara tidak bisa mewariskan. Tapi saudara,
Sekali lagi apa yang dikatakan oleh Billy Graham. Saudara mewariskan benda, mewariskan barang, uang, itu akan lenyap. Yang abadi ketika saudara mewariskan iman. Kepada siapa anak ini percaya? Hidup itu ke depan makin sulit, saudara. Jadi waktu dia hidup sulit, dengan siapa? Kepada siapa dia datang? Kepada siapa dia bersandar? Kalau bukan kepada Tuhan. Bukankah hidup kita sementara di dunia 70-80 kalau kuat? Yang penting sebetulnya hidup sesudah hidup di dunia, yaitu hidup kekal. Yang kita nggak tahu panjangnya berapa lama, mungkin 70.000 tahun, 80 juta tahun. Kita nggak tahu karena itu selama-lamanya. Jadi kalaupun kita susah di dunia, susah cuma sementara. Kalau senang juga di dunia, senangnya sementara. Nah, apa lawan dari kesementaraan? Yaitu kekekalan. Hanya orang yang beriman kepada Kristus, yang percaya kepada Kristus, dia akan diselamatkan. Dia akan bersama-sama dengan Kristus. Jadi penting sekali kita orang tua memastikan apakah anak kita sudah percaya kepada Kristus, sudah beriman kepada Kristus. Kalau kita udah nggak ada di dunia ini, kita tahu anak kita berjalan bersama siapa. Jadi saudara, pastikan anak saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang diwariskan? Orang tua harus mengajarkan firman Tuhan sejak kecil. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, dari mana anak-anak kita bisa bertumbuh di dalam karakter? Kecuali di dalam firman. Dia menghidupi firman. Dia melakukan firman. Sejak kecil. Karena ada masanya, saudara, hatinya sudah tertutup. Ingat Imam Eli. Ketika Tuhan menegur, ya, ketika Tuhan menegur, kenapa engkau tidak menghormati aku, lebih menghormati anak-anakmu, engkau tidak memarahi mereka. Walaupun sebetulnya Imam Eli berkata, jangan begitu anakku, apa yang kamu perbuat ini salah, bla bla bla. Tapi tidak didengarkannya perkataan bapaknya itu, perkataan ayahnya itu. Karena apa, saudara? Ya, karena memang sudah too late, terlambat. Kenapa sejak kecil? Kita tahu mengajarkan karakter harus sejak kecil. Kalau udah besar, ibaratnya saudara itu tadinya kawat, sekarang udah jadi besi. Gimana mau dibengkok-bengkok? Nggak bisa. Kalau waktu kecil kayak kawat, mudah sekali dibengkok-bengkokkan. Mudah sekali dibentuk. Ngajarin disiplin ya sejak kecil. Ngajarin sopan sejak kecil. Ngajarin tepat waktu ya sejak kecil. Ngajarin rapi ya sejak kecil. Saudara, anak-anak harus bertumbuh di dalam firman. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bayangkan, saudara, tulisan ini bukan tulisan yang diilhamkan Allah, diiluminasi, tapi tulisan ini menginspirasi. Sehingga tulisan ini kita melalui tulisan di dalam firman Tuhan kita tertegur, kita bisa berubah. Saudara, tulisan ini punya power, saudara. Karena bukan sekedar kumpulan huruf-huruf. Tapi tulisan ini diilhamkan Allah dengan sendirinya. Karena mau berkata-kata kepada manusia. Jadi tulisan ini ada power.
Yang ketiga, saudara, apa yang orang tua lakukan ketika harus mewariskan kepada anak cucu? Beri contoh, beri teladan bagaimana hidup di dalam iman dan firman. Bukan cuma teori saja, tapi justru praktek dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bicara. Sharing of life. Jadi membicarakan apa yang didapat. Ini kalau saya mau pakai kata walk the talk. Apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang diketahui, dilakukan, dipraktekkan. Nggak bisa seorang ayah, saudara, sambil ngerokok, ya, dia menghembuskan asap rokoknya, lalu kemudian dia bilang, awas ya kalau kamu merokok ya, awas. Anak belajar dari yang dilihat, bukan dari yang didengar. 2 Timotius 3:14, tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada. Selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya. Jadi bukan hanya ajarannya, tetapi orang yang telah mengajarkan. Saudara, bukankah saudara sangat terkesan dengan guru saudara yang pernah mengajarkan ini dan itu? Kalau saudara ingat ajarannya, biasanya saudara ingat orangnya. Nggak mungkin saudara lupa orangnya. Lalu saudara ingat hanya ajarannya. Ya mungkin saja sih kalau mendengar quotes atau mendengar apa, tapi biasanya justru kita ingat orangnya, maka ingat apa yang diajarkan. Oleh karena itu murid-murid kalau punya masalah sama guru, ya nggak suka pelajarannya, nggak suka gurunya, ya nggak suka pelajarannya. Tapi suka gurunya, maka dia suka pelajarannya. Itu rahasia ya daripada guru. Jadi ini yang dikatakan oleh Billy Graham, the greatest legacy one can pass on to one children and grandchildren. Legacy yang terbesar yang seseorang bisa berikan kepada anak cucu. Bukan uang, bukan hal-hal yang bersifat materi yang dikumpulkan sepanjang hidupnya, tapi justru warisan karakter dan warisan iman. Jadi saudara, warisan iman, warisan firman, dan warisan hubungan di dalam teladan. Ya, Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ini lagu yang kita sering hafal, saudara ya. Tapi kita melihat bahwa ketika kita tua, Tuhan tetap mau pakai kita. Ya, kita bukan tunggu mati, kita bukan hanya enak-enak hidup di masa tua, no. Tapi justru di masa tua kita makin berarti karena Tuhan memakai hidup kita. Sampai di sini kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Silahkan. Ya, pemaparan yang luar biasa, membuat terpana dan semua sedang mencerna sepertinya Bu Charlotte. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh memasukkan ke kolom chat pertanyaannya jika ada pertanyaan, atau boleh langsung raise hand juga boleh. Sementara nunggu, saya ingin bertanya nih Bu Charlotte. Kan saya menarik satu firman di Amsal 22 ayat 6 yang tadi Bu Charlotte bawakan ya, bahwa ya tadi ajarlah anak-anakmu dalam jalan yang patut baginya, supaya pada masa tuanya ia tidak menyimpang dari jalan itu. Tapi seringkali yang tadi statement Ibu bahwa jangan siapkan petnya. Nah itu kan maksudnya seringkali memang orang tua itu tadi menyekolahkan tinggi-tinggi, memberikan fasilitas gitu kan yang terbaik. Tapi seringkali dalam pengenalan anak akan Tuhan itu seringkali jalan yang diambil itu akan berbeda
Sehingga seringkali orang tua kecewa atau bahkan tidak mengizinkan Bu Charlotte ya, untuk anak itu masuk dalam panggilan Tuhan. Karena orang tuanya bilang, kamu kan sudah disiapin ini, kamu sudah di sekolahin tinggi-tinggi, kamu sudah diproyeksikan untuk jadi ini, kenapa kamu pilih itu? Nah, bagaimana sebagai orang tua untuk bisa tadi mendidik tanpa ya tadi menyiapkan pet yang tadi memikirkan untuk kebaikannya si orang tua sebenarnya ya mungkin ya bayangannya orang tua harus jadi atas si anak gitu. Iya. Jadi Amsal 22, didiklah orang muda, ya, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang patut. Jadi kita tahu anak-anak kita itu kan punya Allah, diciptakan Allah, dimiliki Allah. Dan anak-anak kita hadir itu punya tujuan. Jadi anak-anak kita ini akan dipakai oleh Allah. Jadi menurut jalan yang patut baginya, nyanya huruf kecil, bagi si anak. Bukan bagi orang tuanya. Jadi bagi si anak, apa nih yang jalan yang patut? Ya, jalan yang memang Tuhan sudah sediakan. Lihat apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi callingnya. Nah, didik. Kita mendidik dia, mendampingi dia untuk menemukan panggilan hidupnya. Karena satu hari ketika dia menghadap Tuhan, dia akan ditanya, sudahkah kamu melakukan apa yang kukehendaki? Jadi saudara, setiap kita ini punya panggilan hidup kan? Dan satu hari ketika kita dipanggil Tuhan, biarlah kita berada di tempat atau di dalam kondisi yang mana Tuhan ingin kita berada. Saya kalau memberikan motivasi kepada anak-anak ya, mau cita-cita jadi apa, saya tariknya dari ujung. Kamu tuh membayangkan nggak, kalau kamu mau meninggal di antara siapa? Kalau saya sudah tahu Pak Hari jawabannya. Saya mau meninggal tentu ketika saya mengajar. Saya ada di antara murid-murid gitu ya. Memang hati saya hati yang mengajar. Tentu dalam konteks bukan saya sedang mengajar, tetapi ketika posisi saya atau tempat saya berada di mana Tuhan memang mau saya berada di situ. Sehingga Tuhan bisa memanggil saya hamba yang baik dan setia. Amin. Buat apa ketika orang tua menyiapkan jalan yang dia pikir itu yang terbaik? Padahal Tuhan menyediakan yang lebih baik. Karena Tuhan yang menciptakan anak-anak kita. Jadi ketika Tuhan tidak memberi anak-anak kita kemampuan eksak, ya, pelajaran mafia ya Pak, matematika, fisika, kimia itu, ya udah artinya bagian itu memang Tuhan nggak mau pakai. Jadi kita nggak usah risau, kita nggak usah paksain, nggak usah diles-lesin. Karena apa? Karena Tuhan akan pakai dia di bidang lain, di hal lain. Dan kita harus percaya. Ya kalau Tuhan mau pakai segitu, ya segitu, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Orang toh ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Tapi setiap akan Tuhan mau kita maksimal dan optimal. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Amin. Jadi nggak apa-apa pujiannya toh sama, yang 10 dan 4. Jadi bukan soal nominal, tapi maksimal. Mau nggak kita dipakai Tuhan untuk itu? Ya. Jadi mari saudara kita siapkan anaknya, bukan jalannya. Karena jalannya itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya kembali Pak. Amin, amin. Ya ini Bu Charlotte ada pertanyaan. Shalom Bu Charlotte, menurut Ibu bagaimana menasehati anak dan menantu di saat dinasehati
respon mereka acuh tak acuh akan nasihat tersebut. Padahal secara umur kita sudah lebih berpengalaman. Bagaimana menurut Ibu? Iya, saya juga sudah jadi oma, saya sudah jadi mertua buat 2 anak mantu saya. Untuk zaman now, mertua-mertua harus sopan sama mantu, ya, sama anak yang udah gede. Kita nggak bisa kayak zaman dulu lagi. Dengerin ya, Amin. ini papa lagi ngomong misalnya. Benar. Dengerin ya, mama Benar. lagi ngomong, gitu kan. Aduh, ini udah abad 21, 2023, kita nggak di abad 20. Yang mana orang tua justru harus menangin hati anak. Jadi kalau kita nasihat, dia nggak mendengar, dia acuh tak acuh. Berarti pintunya belum kebuka. Ya udah, stop, jangan ngomong. Nanti tunggu pintunya kebuka, baru bisa masuk. Kalau enggak, kita ngabisin energi. Ya, karena kita jangan-jangan kebawelan. Jadi mereka itu sudah tutup kuping, istilahnya udah nggak mau dengar. Ya, jadi saudara, apa yang kita perkatakan harusnya membuat mereka delighted. Delighted itu apa? Suka. Ya, suka. Kalau bahasa saya mah begini, apa yang kita ngomong harus membuat mereka enak, jangan enek. Nah, kan enak sama enek ya. Kalau enek kan disgusted. Udah enek, udah muak. Sehingga apa yang kita ngomong, mereka udah nggak mau dengar. Padahal yang kita ngomong tuh sesuatu yang penting, sesuatu yang benar juga. Tapi karena relasi sudah tidak baik, pintu itu ketutup. Jadi yang paling penting kita ini orang tua dengan orang muda, anak mantu, ayo dong bangun hubungan. Nah, bangun hubungan saya tahu nggak mudah. Bikin jembatan. Jembatan itu yang ada masa lalu roboh, tidur kan jembatan. Nggak pernah ada jembatan berdiri. Namanya bukan jembatan ya. Pasti roboh. Dan jembatan harus dilewati, harus diinjak-injak. Ya, ini bukan artinya kita memperbolehkan kita diinjak-injak. No. Saya ingin menggambarkan bahwa seringkali kita ini arogan. Kita udah tua, kita merasa kita lebih banyak pengalaman, banyak makan asam garam. Iya deh ya, makanya jadi darah tinggi, kencing manis gitu ya. Apa asam urat, apa segala macam. Tapi kita tahu kita ini di zaman kita, dan ini sekarang zaman anak-anak di mana kita hadir sebagai pendatang di zaman ini. Yang memiliki zaman ini mereka. Saya mah nggak ngerti buka-buka HP kayak apa gitu, harus begini begitu. Mesti nanya anak muda, ya udah mesti diakui. Ini zamannya mereka dengan cepat mempelajari. Bahkan mesti nanyanya sama cucu, karena justru cucu ya lebih lihai gitu ya, lebih cepat belajar. Nah, jadi saudara, ayo saatnya untuk kita rendah hati. Justru kita yang tua-tua nih, perempuan yang tua, mengajar, mendidik perempuan-perempuan muda. Ya. Nah, tentu waktu kita mengajarnya bukan dengan verbal saja. Ya, kadang-kadang verbal membuat mereka juga pusing-pusing ngedengarnya, tapi justru melalui teladan, melalui relasi hubungan, ya. Amin. Baik, ada pertanyaan berikutnya Bu Charlotte. Malam Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai perbedaan passion anak yang sesuai kemauannya dan passion orang tua yang mengharapkan anaknya mengambil jalan yang direkomendasikan oleh orang tuanya, dengan alasan bahwa orang tuanya takut jika orang tuanya mengikuti kemauan anaknya, maka akan gagal dan tidak menjadi orang yang sukses. Apa sih definisi sukses? Sukses itu berhasil. Kita lihat ya, waktu Yusuf di rumah Potifar, apapun yang dia lakukan berhasil karena Tuhan menyertai. Wah, sampai dapat kepercayaan begitu besar dari Potifar. Saya tanya,
waktu Yusuf dimasukkan penjara, apakah dia berhasil? Secara manusia nggak sukses. Udah kerja habis-habisan, mati-matian untuk majikan, setia, malah dijeblosin ke dalam penjara. Apakah dia berhasil? Yes, dia berhasil. Dia berhasil diperkenan Tuhan. Dia berhasil dikenan Tuhan. Tuhan menyertai dia. Kalau nggak Tuhan sertai sih, kelihatannya dia jatuh juga tuh sama Potifar. Bagaimana sanggup ya? Karena istri Potifar. Istri Potifar kan pasti cantik ya. Wong istri pejabat. Ya, pasti jaga wah badannya dan sebagainya. Tapi bagaimana Yusuf yang masih sangat muda, dia bisa bertahan karena ada anugerah Allah, penyertaan Allah, dan itu sukses. Maka kita melihat penjara, sebetulnya itu hanya satu langkah menuju istana. Dan memang Tuhan mau pakai Yusuf di istana, menjadi orang tua di negeri itu, untuk menolong bangsa Israel, bangsa Yahudi. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya Allah itu punya rencana atas hidup anak kita. Jadi urusan kita itu yang now. Ya, yang now itu urusan kita, yang artinya tentu kita harus bimbing dia sekarang, kita harus dampingi, kita harus kasih dia makan, kita harus kasih dia kebutuhan emosi, pokoknya yang sifatnya now. Ya, future itu hanya punya Tuhan, bukan punya kita. Jadi kalau dia mau jadi sesuatu, misalnya ya, kita bilang aja kamu doa sama Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan pasti jadi. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, ya nggak jadi. Kamu mau mati-matian, mau kayak apa juga nggak jadi. Mama berdoa. Jadi tugas orang tua hanya ikut mendoakan. Boleh nggak kasih saran? Ya bolehlah, tetap orang tua. Tapi bukan dipaksakan. Bukan kamu harus. Karena si anak bukan sedang menjalani panggilan orang tuanya. Anak itu menjalani panggilan hidupnya. Dan satu hari dia harus pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Jadi ingat ya, kita sebagai orang tua hanya mendampingi. Kita ini rekan seperjalanannya anak. Seperti pemandu, ada batas waktu. Kita nggak bisa terus-menerus ada di samping anak kita. Sementara kita juga kawan sekerja Allah. Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tetap kita melihat bagaimana Allah memilih, Allah memakai hidup anak-anak kita. Ya, jadi nggak usah worry. Amin. Dan jangan melampiaskan gitu ambisi saudara kepada anak. Saudara nggak bisa jadi dokter dulunya, wah anak nih sekarang yang dipaksa buat jadi dokter, bahaya sekali. Ya, kita merasa kita lebih memiliki daripada Allah yang memiliki dan yang menciptakan anak itu. Ya, mari kita serahkan kepada Tuhan karena Dia tahu rencana yang paling baik buat anak-anak kita. Amin. Silakan Pak. Amin. Nah, ini ada lagi Bu pertanyaan Bu. Shalom Bu Charlotte, menurut Ibu bagaimana jika kita sudah terlanjur salah di dalam mendidik anak dan saat ini anak-anak sudah di atas 20 tahun dan susah untuk dinasehati? Terima kasih. Udah nggak pakai nasihat. Ya, karena ya seperti itu kita lihat kan yang Imam Eli sudah tidak didengarkannya lagi ayahnya. Jadi, ayolah bangun hubungan. Menangkan hatinya. Karena kalau dia dimenangkan hatinya, apa sih yang dia nggak nurut sama kita? Apa sih yang dia nggak dengar apa yang kita ngomong? Karena apa? Karena justru dia bisa menyayangi kita, menghormati kita. Tapi saat kita menangin hatinya. Jadi saudara, ketika saya
hubungan saya buruk dengan anak-anak saya ketika mereka remaja. Tapi waktu mereka mulai dewasa, wah saya banyak tutup gigit bibir. Saya nggak ngomong. Saya simpan dalam hati. Wah, kalau biasanya sih saya nggak tahan, saya pasti akan ngomong. Tapi banyak hal yang nggak berguna kata-kata kita, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak membangun. Sehingga tidak ada kasih karunia yang kita berikan. Nah, sehingga waktu anak saya merasa saya berubah, ya, sekarang dia bisa merasakan saya mengasihi dia, saya mendukung dia. Wah, saudara, pilih pacar aja tanya saya. Waktu saya bilang, loh, yang mau menikahkan kamu, coba kamu lihat. Mam, tolong lihat, apakah dia cocok buat saya? Kan Mami kenal saya. Kalau Mami lihat kira-kira cocok, ya, berarti aku oke. Aku jalanin. Aku bilang, kamu cinta nggak? Cinta. Aku cinta, tapi aku mau dapat konfirmasi dari Mami. Saudara, saya nggak kebayang kalau hubungan saya buruk. Begitu saya bilang, bagus, jangan-jangan sama dia diputusin. Pokoknya akan sebaliknya. Karena apa? Karena dia sakit hati. Dan dia ingin membalas sakit hatinya. Tapi kalau hubungan kita baik, saudara, maka dia akan melakukan sekalipun kita nggak minta. Dan dia akan berusaha menyenangkan hati kita. Saudara, tentu bukan secara egois ya, kita mau anak-anak nyenengin kita, tentu bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana supaya anak-anak kita hidup dalam kebenaran, itu yang paling penting. Ya, kira-kira itu Bu, jawaban saya. Ya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih ada pertanyaan, boleh silakan masukkan ke kolom chat lagi. Silakan untuk boleh aktif juga. Kalau saya ini Bu, berarti kalau memang hubungan yang diperbaiki itu Bu, berarti sepertinya tadi harus dijembatani kan seperti yang Ibu bilang ya. Berarti memang ada ego yang harus mulai diletakkan ya Bu ya. Maksudnya kan tadi seperti orang tua yang saya kan lebih tua, saya kan lebih tahu, saya kan lebih, tapi kan menahan diri seperti yang Ibu lakukan juga nggak mudah gitu ya. Maksudnya batasannya seperti apa tuh Bu? Maksudnya supaya tadi jangan sampai kebablasan jadi dia diem terus gitu. Dalam arti oh ya udah deh saya tutup mata deh supaya nggak terjadi konflik. Jadi cenderung untuk menghindari konflik tapi tidak Jadi kita nggak menyatakan ngomong. kebenaran. Batasannya di mana tuh Bu? Ya tadi meletakkan Iya. Ibu ya tadi sampai. Jadi ketika kita berhubungan dengan anak yang sudah dewasa, hubungan kita adalah horizontal, bukan lagi vertikal. Jadi kita boleh nggak ngomong? Tentu aja boleh. Tapi itu saran. Dan waktu kita ngomong, bukan lagi dong, kamu harus begini. Kalau nggak dengar apa kata orang tua, kamu akan celaka, apalagi pakai ancaman. Ya, udah nggak ada. Yang ada, nah ini mama bicara. Dari hati mama, karena mama berdoa. Mama gelisah kalau mama nggak sampai ngomong. Mama harus ngomong sekalipun hal ini pahit. Sekalipun hal ini tidak enak buat kamu. Waktu kita menyampaikannya dengan ketulusan. Artinya kita tulus ingin ada di pihak dia. Kita ingin menolong dia. Kita ingin mengasihi dia. Jadi itu harus bisa dirasakan oleh anak. Nah kalau anaknya nggak berasa, ya bagaimana? Jadi bukan lagi hubungan head to head, tapi heart to heart. Anak ini udah gede, udah dewasa. Apakah anak berasa enggak? Dia dikasihi, dia dihargai. Jangan-jangan anak ini ngomong, aduh saya masih diperlakukan seperti anak kecil. Terus dimonitor, terus dikasih saran, ini itu, dinasehatin, ini itu. Aduh bosen. Nah kalau udah kayak gitu kan nggak masuk sarannya juga, walaupun nasehatnya bagus.
Jadi balik lagi kita mesti menyelesaikan, membereskan. Mungkin kita harus minta maaf. Saudara, di dalam Filipi pasal 2 ya, ayat 6 sampai ayat 8. Kita melihat incarnational love, kasih yang berinkarnasi. Kasih yang apa? Dia datang ke dalam dunia. Dia tinggalkan tuh surga mulia, tahta mulia. Dia datang ke dalam dunia. Dia menjadi sama seperti manusia, bahkan menjadi hamba. Bahkan dia taat untuk dihukum mati seperti layaknya penjahat. Demi siapa? Demi kita. Saudara, dia mengosongkan dirinya. Sebetulnya dia tinggal ciptain aja makhluk hidup yang lain gitu ya. Yang manusia ya udahlah, udah binasa-binasa. Tapi Allah konsisten. Kita diciptakan. Ketika kita jatuh, dia harus menembus kita. Saudara, kalau Allah saja di dalam memperlakukan itu, dia seperti itu, bagaimana kita dengan anak? Sebetulnya itu yang harus dicontoh. Kasih yang berinkarnasi. Ya, kasih yang masuk ke dalam hidup anak-anak kita. Kasih yang memahami mereka. Sebab kalau kita udah ngomong gini, di zaman mama ya, waktu papa dulu seumur kamu, waduh, kalau udah kalimatnya begitu, mereka udah tutup kuping. Karena yang mereka rasakan apa? Ya orang tua mau berbangga-banggaan kan? Orang tua mau menunjukkan betapa hebatnya mereka dan betapa buruknya si anak. Gimana anak merasa dihargai? Ya pasti enggak. Ya. Jadi ayo orang tua, Anda melatih diri untuk rendah hati. Itu Anda sedang mengajarkan anak. Mengajarkan mantu. Jadi waktu kita mengajarkan, itu bukan dengan verbal, dengan mulut, kamu harus begini ya, kamu harus sopan sama ibu, sama mama, kamu mesti hormat sama mama. Saudara, saudara menghormati mereka, saudara sopan, itu saudara sedang mengajarkan bagaimana ketika kamu sopan, kamu menghargai orang, seharusnya demikian. Ya. Jadi, ayolah, ya, ini kita diutus oleh Tuhan, memang kita harus jadi garam, jadi terang, ya, dimanapun kita berada. Ya. Silakan, Pak, Ada lagi Bu. nih Bu, pertanyaan. Ya. Malam Bu, siapa yang harus terlebih dahulu bangun hubungan? Orang tua terlebih dahulu atau anak? Yang waras dulu, ya. Jadi yang Aduh, sadar waras ya. dulu, ya. Jadi kalau yang anaknya sadar duluan, ya anak dong datang minta maaf, ya. Deketin lagi orang tuanya. Pasti orang tua luluh. Nggak ada deh orang tua yang dibaik-baikin, dideketin anak dengan kasih yang tulus ya. Kalau dia nggak lumer hatinya, ya kelihatannya sih, ya menurut saya sih orang tua tuh hati kita lumer. Ya kalau itu dilakukan oleh anak kita gitu ya. Bukan sama anak orang ya, anak kita. Ya, benar. Demikian juga dengan ya orang tua yang harus datang ngelumerin hati anak. Amin. Jadi ayolah yang waras dulu, yang digerakkan Tuhan lebih dulu. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Bu. Saya sering mendengar bahwa dalam mendidik anak ada perbedaan pola didik antara si suami dengan si istri. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ketika Bapak Ibu sebagai suami istri, ingat sebagai satu tim. Ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Bersatu. Mereka bukan lagi dua, tapi sudah satu. Ayo, jadilah tim yang kuat, yang solid. Tim. Jadi, samakan persepsi, samakan value, samakan. Usahakan bisa tetap bersama-sama. Lah, kita pacaran, waktu kita pacaran kita sebetulnya belajar menyatukan. Kenapa sekarang begitu sudah bersatu malah kita melerai begitu ya, malah kita jadi berjauhan value-nya. Jadi harus kembali.
bagaimana supaya nilai-nilai ini bisa bersatu. Karena memang harus satu suara bulat yang dikeluarkan supaya anak enggak bingung. Ya, kalau enggak satu ke kanan, satu ke kiri, wah tuh anak kayak ditarik kiri kanan. Ya, silakan Pak. Ada pertanyaan berikutnya nih Bu. Bagaimana respon yang tepat bagi seorang anak, jadi ini dari sisi anak, yang sudah percaya Tuhan Yesus terhadap orang tua yang sedang curhat, tetapi malah mengeluarkan kata-kata kutuk akan orang-orang yang diceritakan gitu. Mungkin masa lalu yang pahit gitu ya, mungkin dia cerita curhat, tapi ya jadi pahit gitu ceritanya. Gini ya, kalau dia curhat, kita itu kayak tong sampah yang bawahnya bolong, ya. Maksudnya jangan ditampung. Masa pahit ditampung? Udah aja kita dengerin, tapi nggak usah kita tampung. Karena memang buat orang yang sudah tua nggak mudah tuh. Yang namanya melupakan, ya. Wah justru tambah dipikir, dia tambah inget, tambah dihafal gitu ya, utangnya dia berapa ini. Jadi memang kepahitan itu tuh nggak mudah untuk bisa dihilangkan. Kecuali anugerah, kasih karunia Tuhan. Udah cuma itu aja. Jadi kalau orang tua menceritakan keburukan si tante ini, si om ini, atau papanya lah, atau apa begitu. Berdoalah untuk mereka. Tetap dengerin, tapi ingat tong sampah kita dasarnya bolong ya. Jadi ditampung, tapi ya memang maksudnya masuk ke sini ya tetap dibuang ya supaya kita juga nggak stres. Kalau nggak kita jadi ikut nampung. Kira-kira itu Pak Hari. Ya. Ya bersama dengan kita juga ada Cimiani mau tanya, boleh silakan. Bu, saya mau tanya nih ya, mungkin juga ada beberapa dari Bapak Ibu yang di rumah, mungkin juga kurang ngerti. Di sini kan tadi Ibu bilang ya, iman harus dengan ketulusan dan kebenaran. Iman tidak bisa bertumbuh dalam kemunafikan. Mungkin ya saya secara pribadi, saya juga merasa kalau orang punya iman rasanya orangnya benar kali ya Bu ya, nggak munafik gitu. Jadi apa tuh Bu maksudnya Bu? Iman harus punya iman yang tulus, ikhlas gitu. Iman kita itu kan diuji ya saat ada masalah. Ya. Dan mungkin saat kita melakukan salah. Terbuka aja. Akui aja. Ketulusan tuh apa sih? Ya walk the talk. Nggak ada topeng. Luar dalam sama. Jadi, kalau kita bilang beriman, memang ketika kita nggak ada uang, jangan bilang ada uang. Jangan sok-sokan. Enggak ada, nanti Tuhan kasih. Waduh. Ya, anak-anak harus belajar tentang realita kehidupan. Memang uang nggak ada, artinya kita harus mengencangkan ikat pinggang. Kasih tahu anak-anak, papa di PHK. Memang kita harus mulai sekarang kita harus irit, hemat, karena mungkin beberapa bulan ke depan nggak ada income yang masuk. Jangan pura-pura. Saudara teman saya, ketika dia nggak punya pekerjaan, tiap pagi dia berangkat naik bus ke Senayan Plaza atau Senayan City, hanya nongkrong di Starbucks. Sorenya dia pulang naik bus. Dia hanya ingin kasih tahu anaknya bahwa papa tuh kerja seperti biasa. Bagaimana saudara ketika anak itu tahu yang sesungguhnya? Betapa kecewanya. Banyak orang tua di tempat saya yang ketika mereka tidak punya uang, lalu mereka bilang, Bu tolong jangan sampai anak saya tahu. Saya nggak mau mereka sedih. Ini bukan urusan mereka, ini salah saya.
Wah, itu konsep yang tidak benar. Oh, tentu kalau anak TK ya dia nggak perlu tahu, memang itu belum porsinya. Tapi kalau anak udah SMP, SMA, justru dia harus dilibatkan. Kalau dia nggak tahu, dia masih minta iPhone 14 sama bapaknya. Karena kan dia masih lihat bapaknya ke kantor, keren, bawa tas. Padahal sudah di PHK. Jadi realita kehidupan kan nggak selalu mulus. Tentu kita waktu bicara, kita harus dengan hikmah. Bukan juga justru, ini papa di PHK, udah deh masa depan kita suram. Wah, nanti mungkin kamu harus berhenti sekolah. Lu justru nggak pakai iman itu. Jadi di mana iman itu ada? Justru di waktu kesulitan. Amin. Yang artinya begini, sekarang papa di PHK. Tapi sepanjang kita masih ada uang, sekolah nak, sungguh-sungguh. Papa tetap akan usahakan. Pak, gimana Pak kalau sampai aku nggak bisa sekolah? Kalau sampai nggak bisa sekolah, itu artinya kata Tuhan istirahat dulu. Ya, mungkin 1 tahun nanti kamu bisa lanjut, atau kamu bisa ambil paket. Pasti ada cara Tuhan yang lain menolong kita. Nggak harus sekolah juga kok. Kalau memang nggak ada uang, dan nggak ada yang menolong, atau mungkin ada cara lain, kamu cari beasiswa, atau apapun, maksudnya itu dihadapi. Justru iman itu kan karena punya pengharapan kan. Amin. Karena punya pengharapan, kita punya iman. Jadi bukan putus asa, bukan pesimis. Jadi iman itu hidup. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi perbuatan kita apa? Ya di PHK, ya ayo dong cari kerja dong, gitu kan. Usaha, ya apa aja. Mungkin kita mulai kepikir, oh ya biasanya sambal saya disukai teman-teman. Mungkin mulai menawarkan, mau nggak sambal saya? Saya biasa bikin sambal nih, ini saya jual. Misalnya begitu. Jangan malu. Dan di situ anak melihat iman yang tulus ikhlas. Tuhan tidak biarkan. Amin. Ya, Tuhan tidak sepelekan. Ya. Aduh, sebesar biji sesawi aja bisa mindahin gunung. Ya nggak tahu sih kita seberapa daripada biji sesawi gitu ya. Tapi kan iman itu karena iman percaya bahwa Tuhan Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang memelihara, itu iman. Kalaupun sampai kita nggak ada makanan, ya artinya disuruh latihan puasa. Gitu aja kan? Iya. Ya kalau sampai kita kelaparan mati, ya udah kata Tuhan selesai, pulang. Udah. Kita nggak kepahitan gitu loh. Betul. Mana nih saudara-saudara, kita mintain tolong nggak ada yang mau. Ya sudah lah. Ya, kita belajar dari kehidupan dan wah, kalau bisa melalui masa-masa itu sih, satu hari ketika kita sudah melaluinya, itu menjadi harta yang berharga yang bisa kita bagikan. Bukankah cerita-cerita yang maksudnya yang difilmkan gitu ya, cerita-cerita yang menggugah, itu kan cerita-cerita yang maksudnya wow gitu ya, di tengah kesulitan, di tengah tantangan. Makanya ketika Musa mengatakan ya umur paling juga 70-80 kalau kuat, berlalunya juga buru-buru. Tapi kebanggaannya apa ya? Kesusahan dan penderitaan. Itu yang dibanggakan gitu kan. Kita kalau ngelihat orang tua gitu, dulu ya, papa tuh susah bener tuh, mau makan aja susah gitu ya. Cuman ya balik lagi jangan kepahitan. Itu harus menjadi sharing. Wah, papa bersyukur sekali punya pengalaman. Papa makan nasi sama garam. Ternyata nikmat loh. Nasi anget-anget sama garam. Enak banget. Ya. Jadi nikmat itu berasal dari Tuhan ya. Kita bisa menikmati ya. Mau makan steak, kalau hatinya nggak bersuka cita ya tetap dia penuh air mata, nggak enak steaknya juga. Ya. Amin. Nah, ini pertanyaan berikutnya Bu Charlotte. Ya. Bagaimana jika
ketika kita sebagai anak belum bisa membahagiakan orang tua secara materi di hari tuanya? Sebetulnya kita tuh jadi orang tua nggak dibahagiakannya dengan materi sih. Kalau menurut saya ya, buat apa dikasih tiket keliling dunia tapi suruh sendirian ya. Kemudian dikasih rumah gede tapi sendirian ya. Dikasih pembantu. Kita mau ke rumah sakit dikasih mobil limosin tapi sendirian. Udah mama pergi aja sendiri. Kita tuh bahagianya bukan materi, bahagianya ketika relasi ya. Anak-anak bisa datang, bisa inget, bisa ngunjungin kita, bisa ngobrol, ya kan? Itu kan yang bikin bahagia, ya. Jadi bukan materi, ya. Mama mau jalan-jalan kemana? Nanti saya beliin tiket. Nah, kelas bisnis, tapi sendiri. Saya masih sibuk, Ma, nggak bisa nemenin, gitu. Kayaknya nggak bahagia deh. Ya kan, Pak? Iya, betul. Berarti konsep membahagiakan orang tua juga harus benar ya Bu ya, maksud dalam arti bukan sebagai tanda balas budi, ya benar balas budi, tapi tadi ada hutang yang memang sepertinya dituntut ya Bu ya. Seringkali kan sebagai anak punya tuntutan seperti itu ya, berasa. Karena relasi kita kan relasional ya, bukan transaksional. Dan orang tua juga nggak boleh misalnya karena kamu udah dibesarin, ya kamu sekarang dong bayar gantian gitu kan. Itu namanya nanam saham ya. Jadi anak dilihatnya sebagai komoditi. Iya kamu dulu mama udah sekolahin pinter sampai S2. Mana sekarang gantian dong. Kamu yang rawat mama, kamu yang bayarin mama, kamu yang ini. Nah itu namanya transaksional. Ya, bukan relasional. Nah, ada lagi Pak? Pertanyaan terakhir nih Bu untuk sesi ini karena waktu juga. Kalau dari sisi Ibu ada pengalaman apa Bu? Maksudnya kalau ini ada pertanyaan mengenai pengalaman Ibu yang berkesan tentang anak. Yang saya bagikan apa nih kira-kira supaya tepat sasaran ya Pak? Maksudnya pengalaman apa? Mungkin ya tadi membangun hubungan kali Bu ya, pengalaman yang cukup berkesan yang tadi kan seperti tadi Ibu bilang bahwa Ibu dulu pernah punya ya tadi anak sempat mungkin luka dan bagaimana memulihkan itu atau ada pengalaman lain yang mungkin anak lakukan yang mungkin Ibu juga jadi wah ya ini nggak sia-sia apa yang saya wariskan, saya bisa lihat di anak saya gitu. Ada hal-hal begitu Pak. Mungkin. Jadi tuh anak-anak tuh butuh penerimaan tanpa syarat. Butuh penghargaan. Saya ingat sih waktu anak saya cerita ya. Jadi waktu dia bilang kalau hubungan saya ya sama anak ya. Waktu dia bilang dia nggak mau kuliah, nggak bisa kuliah karena dia anak bodoh, dia anak apa namanya, anak nggak mampu. Ya saya minta maaf. Saya bilang kalau kamu jadi seperti ini pasti ada peran mami, saya bilang. Mungkin tanpa sadar kita bilang, kok kamu begini aja nggak bisa? Mau jadi apa kamu? Gitu ya. Mungkin kalimat kata-kata yang membuat dia punya kesimpulan, dia bodoh, dia nggak bisa, dia nggak berguna, dia. Jadi saya bilang, boleh enggak? Kata-kata itu, kalau boleh, itu dihapus, disingkirin dari pikiran kamu. Mami minta maaf. Jadi ya kita harus mengakui itu tuh. Nah seminggu nggak lama lah setelah itu baru dia datang. Dia bilang, Mam, ujung-ujungnya hidupku sih aku bakal jadi hamba Tuhan. Jadi kalau aku mau kuliah apapun, aku kayaknya jadi hamba Tuhan. Oh ya sudah, kamu langsung aja sekarang sekolah Alkitab, saya bilang. Ayo. Walaupun di tengah-tengah dia memperbaiki jati dirinya, gambar dirinya, tapi saya melihat pengakuan kita, minta maafnya kita itu menjadi awal pemulihan. Ya, jadi nggak usah takut ya minta maaf. Ya, nggak akan menjatuhkan kita, nggak bikin anak kurang ajar, enggak. Ya, jadi tentu kita berdoa supaya Tuhan juga pulihkan hati kita. Ya.
Amin, amin. Oke, Pak? Mungkin Ibu boleh kasih satu closing statement Bu sebagai penutup merangkum semua pembicaraan kita, tema tentang warisan yang luar biasa ini. Boleh nggak? Silakan. Bapak Ibu, kan kita nggak tahu ya hidup kita tuh sampai kapan. Bisa malam ini selesai, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun ini kita nggak terakhir hidup kita. Kita mau anak-anak kita ingat apa tentang kita. Apakah yang dia ingat adalah marah-marahnya kita? Hmm. Apakah yang dia ingat, pokoknya kalau liburan dari mall ke mall, apa yang dia ingat ketika nama kita disebut? Nggak ada yang lain. Harapan kita, begitu dia ingat kita, dia ingat namanya disebut di dalam doa kita. Amin, amin. Ya, jadi mari kita terus berdoa buat anak-anak kita. Dan anak-anak kita tahu bahwa kita berdoa untuk mereka. Amin. Dampingi, iringi perjalanan hidup mereka. Karena akan selesai, ada batas. Nggak selama-lamanya. Tapi pastikan mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Charlotte untuk pemaparan, untuk sharingnya, untuk Ya. semuanya Bu Charlotte. Bapak Ibu sekalian boleh kasih reaction kalau yang ini di ininya ya, di Zoom-nya. Terima kasih Bu Charlotte untuk waktunya. Bersama dengan Ya. kita juga ada Pak Budi sebagai gembala dari GWC. Boleh memberikan masukan, Pak? Oke, Shalom Bu Charlotte. Terima kasih banyak Bu untuk pemaparannya. Ini sungguh secara pribadi saya dapat berkat banyak Bu. Satu hal mungkin yang saya bisa catat ya, warisan materi bisa membuat orang berubah jadi serakah. Tapi warisan yang terbaik, warisan yang abadi adalah kita bisa mewariskan karakter dan mewariskan iman. Biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat untuk peserta WTT yang ada juga Bu. Sekali lagi Amin. terima kasih banyak Bu. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Terima Ibu saudara kasih Pak sekalian. Budi. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, terima kasih buat partisipasinya malam hari ini. Malam ini Walk the Talk sudah selesai. Untuk next Walk the Talk-nya Bapak Ibu bisa lihat di Tanjung Duren Update. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Mari sama-sama kita mau tutup dengan doa. Silakan Pak Budi. Bapak terima kasih untuk pertemuan yang indah melalui Zoom ini Tuhan di WTT. Kami percaya materi yang boleh kami dengar itu boleh membekas di hati kami, boleh kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi terang dalam keluarga kami, bahkan dalam lingkungan kami. Terima kasih Tuhan untuk satu berkat, satu anugerah yang luar biasa Tuhan. Untuk setiap kami yang boleh hadir di WTT ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur juga Ibu Charlotte yang boleh menjadi saluran berkat untuk setiap kami. Kami mengangkat hati kami Tuhan, kami mengangkat doa kami memberkati Ibu Charlotte Tuhan, berkati kehidupan Bu Charlotte, pelayanan, keluarga, rumah tangga Tuhan. Biarlah terus Tuhan Kau pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat Tuhan, untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, untuk rekan-rekan kami yang sudah hadir, mengikuti WTT ini Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Mereka juga boleh menjadi garam, menjadi terang Bapak. Dan kami mengucap syukur juga untuk Hari, untuk Ciani, yang boleh menjadi moderator pada malam hari ini. Berkat-Mu berlimpah-limpah, turun atas setiap kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami siapkan hati kami angkat tangan kami, untuk menerima berkat Allah. Diberkatilah pintu keluar masuk-Mu, diberkatilah jerih lelamu, apa yang Kau harapkan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidup kami, bahkan atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam. Carlo. Semua. Makasih Bu Charlo. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu. Ya, Selamat terima kasih. berkati.